Hai teman-teman, kenalin aku Hafsah Hafiza Rahma dari kelas 11 IP 1 yang di sini bakal ngebawain mengenai perdagangan internasional. Yang mana bab ini tuh ada di bab 8 semester 2 di mata pelajaran ekonomi kelas 11. Yang mana mungkin perdagangan internasional sendiri udah sering kita denger ya gitu ya di sosial media maupun secara langsung seperti ekspornya ataupun impornya. Tetapi kita di sini bakal coba untuk perdalam lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai materi perdagangan internasional ini. Yang bakal diawali dengan tentu saja pengertiannya. Pengertiannya yang berbeda dengan perdagangan di dalam negeri atau jual beli di dalam negeri. Kita lihat di sini, perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih bedanya ya. Perdagangan internasional ini ruang lingkupnya tuh lebih luas. Jadi mencakup dua negara atau lebih, bukan di satu negara saja. Lanjut lagi, kan perdagangan internasional ini terjadi lebih dari dua negara atau mungkin di dua negara saja, yang mana perdagangan internasional membawa dampak atau manfaat yang tentunya bermanfaat sekali gitu untuk negara kita ataupun negara lain. Yang di sini kita bisa lihat untuk manfaatnya sendiri ada 5 yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama ada memperoleh devisa. Jadi di devisa ini merupakan mata uang asing ya teman-teman. Kalau misalnya kita melakukan transaksi atau perdagangan secara internasional, otomatis kita kan bakal dapat mata uang asing ya, yang mana devisa. Jadi dengan adanya ekspor atau impor atau bentuk perdagangan internasional yang lain, kita bakal dapetin devisa yang akan bermanfaat untuk mengimpor barang-barang di luar negeri yang nggak bisa kita dapetin di dalam negeri. Yang kedua di sini ada memperluas kesempatan kerja. Maksudnya memperluas kesempatan kerja ini, kalau misalnya ekspor kita tinggi, otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan juga bakal banyak kan ya. Kalau misal kita mau mengekspor atau memproduksi barang yang banyak, kita butuh tenaga kerja yang banyak juga. Dengan begitu, kita bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja teman-teman di Indonesia. Oke, sekarang lanjut yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jadi gini, kalau misalnya sebuah produksi barang itu kurang di dalam negeri, maka kita harus memenuhi permintaan barang tersebut dengan cara mengimpor agar si harga-harga itu tetap stabil. Otomatis kita bisa menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Jadi gini teman-teman, dengan adanya perdagangan internasional, otomatis produsen itu bakal meningkatkan mutu atau kualitas barangnya kan ya. Dan begitu kita dapat mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas. Yang selanjutnya yang kelima, mempercepat alih teknologi. Jadi, untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Jadi, alih teknologi akan memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan lebih baik lagi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ada 2 ya, faktor pendorong dan penghambat. Yang pendorong yang pertama perbedaan sumber daya alam. Teman-teman mungkin udah pernah dengar namanya spesialisasi. Misalnya negara ini tuh unggul di bidang A dan negara yang satunya unggul di bidang B. Kalau misalnya mereka melakukan kerjasama perdagangan internasional, maka mereka bakal untung karena spesialisasi. Yang mana faktor pendorongnya itu karena adanya perbedaan sumber daya alam. Yang selanjutnya ada selera. Misalnya tuh di Indonesia ini kan ada ya produksi apel, tetapi ada yang seleranya itu apel di luar negeri, misalnya apel di Australia. Nah kayak gitu maksudnya. Yang selanjutnya itu ada penghematan biaya produksi. Kalau misalnya kita melakukan ekspor, otomatis kita bakal melakukan produksinya dengan jumlah yang banyak. Otomatis harganya itu bakal lebih murah kalau misalnya kita produksinya banyak. Jadi ada penghematan biaya produksi seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada perbedaan teknologi. Jadi perbedaan teknologi ini biasanya bakal kelihatan antara negara maju dan negara berkembang. Biasanya tuh negara berkembang itu teknologinya kan masih kurang ya dari negara maju. Otomatis mereka bakal melakukan ekspor ke negara, maksudnya melakukan impor ke negara yang lebih maju untuk memenuhi permintaan dalam negeri seperti misalnya mobil atau kendaraan-kendaraan lainnya atau mungkin barang dan jasa lainnya yang membutuhkan teknologi yang lebih maju daripada negara berkembang. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang satu, tidak amannya suatu negara. Kalau misalnya tidak amannya suatu negara, otomatis sebuah perdagangan internasional ini akan terhambat juga. Jadi bakal menjadi penghambat terjadinya perdagangan internasional.
Yang kedua ini ada kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Kebijakannya itu seperti misalnya larangan ekspor atau impor. Kalau misalnya ada larangan seperti itu, otomatis kan bakal menghambat ya perdagangan internasional. Yang ketiga ada tidak stabilnya kurs mata uang asing. Jadi kalau misalnya mata uang asingnya tidak stabil, si penjual ini bakal bingung untuk melakukan penghargaan atau menentukan harga jual dari si barang atau jasa yang dia perjualbelikan, kayak gitu. Yang selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ini ada teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Teori ini tuh intinya kalau misalnya satu negara ini punya keunggulan mutlak dan dia kerjasama dengan negara B, misalnya negara A punya keunggulan di bidang A, negara B punya keunggulan di bidang B, otomatis kalau misalnya mereka melakukan kerjasama perdagangan internasional, mereka bakal untung karena mereka melakukan teori keunggulan mutlak ini. Kayak misalnya Indonesia ini unggul di rotan, terus kita kerjasama dengan Jepang ini unggul di otomotif. Karena Jepang bisa memproduksi otomotif atau kendaraan lebih banyak daripada Indonesia, maka Jepang lebih cenderung untuk spesialisasi saja. Jadi mereka cenderung untuk menstop produksi rotan dan fokus ke kendaraan-kendaraan otomotif. Dan Indonesia sendiri fokus ke produksi rotan dan menstop atau meminimalisir produksi di bidang otomotif. Jadi mereka bisa lebih untung dengan adanya perdagangan internasional ini. Yang kedua ini ada teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Jadi maksudnya tuh walaupun suatu negara ini tuh punya keunggulan mutlak, tapi kalau misalnya dia melakukan spesialisasi juga, dia bakal untung. Ya intinya spesialisasi itu penting. Jadi biar kita lebih untung daripada kalau misalnya semuanya kita produksi dan semuanya kita jual gitu. Yang selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang satu ini ada kuota. Di sini kita bisa lihat jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam suatu waktu tertentu itu adalah kuota. Misalnya nih, ini ada contohnya. Saat 2019, Kementerian Perdagangan Internasional menambah kuota impor bawang putih dari 100.000 menjadi 115.765 ton. Jadi, kuota ini tuh kayak dibatasin gitu loh teman-teman. Kayak kalau misal negara ini mau melakukan impor barang tertentu harus sekian, dibatasin kuotanya. Kalau mau mengekspor barang tertentu harus sekian, kayak gitu. Yang kedua, ada kebijakan pengenaan tarif untuk barang impor yang mana tujuannya untuk melindungi daya saing produksi dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, barang impor yang memang termasuk dalam barang kena pajak akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, pengenaan tarif ini untuk melindungi daya saing barang dan jasa di dalam negeri. Kalau misalnya kita nggak melakukan kebijakan ini, maka ada kemungkinan produksi dalam negeri itu bakal kalah saing teman-teman dengan produksi luar negeri. Jadi untuk mengantisipasinya kita melakukan kebijakan pengenaan tarif ini. Jadi barang impor yang masuk itu harus dikenakan tarif agar lebih mahal daripada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, ada pemberian subsidi untuk barang lokal sehingga harga barang lokal lebih murah dari barang impor. Misalnya pemerintah nih memberikan subsidi kepada suatu produsen agar dipermudahkan gitu untuk memproduksi barang lokal. Jadi barang lokal ini gak kalah saing dengan barang impor karena barang lokal itu lebih murah karena masyarakat cenderung mencari harga yang lebih murah kan ya. Yang keempat ada larangan impor. Seperti larangan impor alat kesehatan yang mengandung merkuri. Larangan impor ini hampir sama sebenarnya kayak kuota, tapi beda. Larangan impor ini benar-benar dilarang, nggak dikasih batasan gitu loh. Jadi bukan dalam bentuk kuota yang mana nih kalian boleh mengimpor sekian. Enggak, larangan impor ini langsung secara jelas melarang suatu jenis barang yang spesifik untuk diperjualbelikan secara internasional, kayak gitu loh. Selanjutnya ini ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang kesatu ini ada diskriminasi harga untuk suatu negara dengan negara lain. Jadi negara ini bisa melakukan diskriminasi harga, misalnya di negara satu ini lebih mahal dan negara yang lainnya itu lebih murah, kayak gitu. Yang kedua ini ada pemberian premi atau subsidi untuk barang yang diekspor. Sama sepertinya kayak yang tadi. Jadi diberikan subsidi agar barang yang diekspor ini lebih murah karena balik lagi masyarakat itu sangat suka barang yang lebih murah. Yang ketiga ada dumping. Adalah kebijakan pemerintah menetapkan barang ekspor lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negeri. Kebijakan ini sangat jarang ditemui dan sebenarnya dilarang dalam perdagangan internasional.
Cara politik dumping ini dilakukan ketika pasar dalam negeri dikendalikan oleh pemerintah setempat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan ekspor dan mempromosikan produksi ke luar negeri, mempromosikan produk ke luar negeri. Jadi bisa kita lihat, kebijakan pemerintah menetapkan barang ekspor lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negeri. Agar kenapa? Agar barang ekspor ini laku gitu ya di pasar internasional. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Yang keempat ini ada politik dagang bebas. Penetapan ini biasanya dilakukan melalui perjanjian yang memperbolehkan negara untuk bebas melakukan perdagangan dengan negara lain tanpa syarat dan batas. Biasanya ini tuh antara lembaga ekonomi internasional teman-teman, kayak misalnya AFTA, terus juga ada NAFTA, terus ada misalnya Indonesia dengan Cina itu kan ada perjanjian jadi bebas melakukan perdagangan gitu. Ada juga lembaga-lembaga lainnya, ada banyak pokoknya teman-teman perdagangan bebas ini, jadi dipermudahkan akses perdagangannya loh, kayak gitu. Yang selanjutnya ini ada larangan ekspor. Ini sama ya kayak larangan impor, jadi larangan melakukan ekspor, misalnya ini larangan ekspor bahan rotan atau bahan rotan mentah ke luar negeri. Karena kenapa lah? Karena biar kita lebih untung kalau misalnya kita memproduksi dulu, diolah dulu barangnya, jadi nggak mentah-mentah gitu dijual ke luar negerinya. Intinya ekonomi ini sebenarnya mencari keuntungan, jadi ya pasti dalam segala kebijakan yang dicari itu tujuannya itu ya untuk keuntungan pihak si pembuat kebijakannya, kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin sudah jelas ya, dari tadi kita udah membahas mengenai pengertiannya apa itu perdagangan internasional, yang di sini ruang lingkupnya kita bahas tentang ekspor impor, kita gak bahas konsinyasi dan lain sebagainya. Kita fokus ke ekspor impor. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas tentang perdagangan internasional dalam bentuk lainnya juga. Terus tadi pengertian, ada manfaat, ada juga teori perdagangan internasional, yang ada yang pertama itu ada teori keuntungan mutlak dan keunggulan mutlak, dan juga ada keunggulan komparatif. Terus ada juga pengaruhnya, maksudnya faktor penghambat dan juga pendorongnya. Terus ada juga kebijakan-kebijakannya mau di bidang ekspor maupun di bidang impor. Yang mana mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan lain bisa bertemu lagi di materi yang lain dan bisa lebih bagus lagi ya teman-teman dalam penyampaian materinya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dadah teman-teman.